bagaimana cara meningkatkan iman dan amal di saat iman kita sedang turun. Antum ingin imannya bertambah, stabil, ingat ana tidak mengatakan coba, tapi rasakan. Bagaimana solusi untuk seorang yang sudah kecanduan maksiat selama bertahun-tahun, yaitu onani. Begitu pula dengan nafsu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana cara meningkatkan iman dan amal di saat iman kita sedang turun? Dan bagaimana cara mempertahankan iman supaya tetap stabil? Saya belum dapat jawabannya Ustadz. Sudah saya cari, tetapi saya cari di YouTube. Tetapi jawabannya yang pas belum saya dapatkan. Masya Allah. Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu memang naik dan turun. Sebuah kaidah umum, iman itu bertambah karena ketaatan dan turun karena kemaksiatan. Allah menyebutkan sifat orang-orang mukminin, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, keimanan mereka bertambah. Jadi kalau antum ingin imannya bertambah, stabil, laksanakan ketaatan. Perbanyak amal soleh. Ketika imannya turun, buka Qur'annya. Langsung buka Quran. Nggak usah cari macam-macam. Sudah antum fokus baca Al-Quranul Karim. Kenapa? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini mengantarkan kepada jalan yang paling lurus. Sebagian orang imannya turun, apa yang dia lakukan? Nonton film. Ustaz, lagi turun imannya. Subhanallah. Tambah turun akhirnya. Orang imannya turun, berangkat ke tempat karaoke. Sekarang ada karaoke keluarga. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya keluarganya dibawa ke rumah Allah, bukan dibawa ke tempat karaoke. Sehingga imannya bisa naik dengan dia membaca Al-Quranul Karim. Kemudian cari teman-teman yang baik. Teman-teman baik itu kalau iman kita lagi turun, biasanya dia yang akan menarik kita. Biasanya kita ke masjid nggak perlu disuruh. Tapi gara-gara imannya lemah, kalau nggak ada yang ngajak nggak ke masjid. Nih pengajian. Iman lagi kuat, Masya Allah, shaf pertama. Iman lemah, berdiri. Masya Allah. Bukan berarti yang berdiri imannya lemah, bukan jemaah. Bisa jadi yang berdiri ini imannya yang kuat-kuat jemaah. Masya Allah. Tapi tadi ketika dia imannya lemah, dia perlu teman yang mengajak kadang-kala. Kalau temannya nggak baik, diajak ke tempat kemaksiatan. Maka berusahalah ketika imannya lemah untuk membaca Al-Quran Karim, untuk mencari teman yang baik. Yang ketiga, untuk berzikir dan beristighfar. Karena apa? Karena penyebab turunnya iman dosa. Maka antum perbanyak istighfar dan rasakan jemaah. Ana tidak mengatakan coba. Gak perlu antum coba. Tapi antum rasakan. Ketika antum banyak istighfar, wallahi hidup antum damai. Urusan yang berat, ya Allah kok kayaknya mudah sekali. Ingat, ana tidak mengatakan coba, tapi rasakan. Karena itu tidak perlu dicoba, tapi perlu dirasakan. Seorang wanita yang punya masalah di rumah tangganya, perbanyak istighfar. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah, segala kenikmatan dunia antum dapatkan dengan istighfar. Yang terpenting hati antum bersih dari noda-noda dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Bagaimana solusi untuk seorang yang sudah kecanduan maksiat selama bertahun-tahun, yaitu onani, dan sudah ingin berhenti dan bertobat namun belum bisa. Jamaah, kita bisa meninggalkan kemaksiatan. Jangan pernah mengatakan tidak bisa. Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Engkau bersungguh-sungguhlah untuk meraih yang bermanfaat buat engkau. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz, dan jangan kau jadi orang yang lemah. Aduh nggak bisa, nah Ustaz. Bisa. Yakin bisa dengan Allah Jalla Jalla. Dan hawa nafsu kita ini kalau tidak diputus itu seperti bayi. Bayi itu nyusu sama ibunya. Nangis disusuin diam. Nangis disusuin diam. Pertanyaannya, sampai kapan seorang ibu akan melakukan itu? Sampai 5 tahun? 2 tahun dia putuskan. Nangis biar nangis dia. Tapi ketika dia dipisahkan dari air susu ibunya, ternyata ada jeda waktu dia itu harus sakit. Mungkin kurus, mungkin demam, mungkin 2-3 hari. Setelah itu selesai urusannya. Anda punya anak sekarang namanya Yusuf. Kadang-kala ibunya manggil dia, Yusuf sini, ayo netek, kata dia. Oh enggak, kata dia, gak mau dia netek. Dia sudah umur 3 tahun. Adiknya nyusu sama ibunya. Gak ada keinginan dia untuk nyusu. Padahal dulu kalau nangis yang mendiamkan dia itu susu ibunya. Begitu pula dengan nafsu kita. Hanya perlu perjuangan yang tidak lama perjuangan itu, jemaah. Diputus, tidak ucapkan kepada dirimu, enggak, aku enggak mau balik melakukan ini. Terus mungkin demam badanmu. Dengan meninggalkan kemaksiatan itu 3-4 hari insya Allah engkau akan tinggalkan. Hanya butuh ya perjuangan dan tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Para ulama menjelaskan tentang bagaimana nafsu kita itu seperti burung. Antum tahu burung elang? Pernahkah melihat burung elang itu ada di tangan manusia? Antum jadi bingung, kok bisa ini burung elang biasanya ada di tempat-tempat yang tinggi. Yang kalau ada orang lewat langsung kabur. Ini ada di tangannya orang. Disuruh terbang-terbang, nanti balik lagi ke tangannya. Nafsu kita tundukkan seperti burung elang itu. Tapi butuh dan tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Hadza wallahu a'lam bissawab.